Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di sebuah desa sunyi, berdiri rumah kayu reot yang catnya mengelupas, seakan ikut menangis bersama penghuninya. Nadia, seorang gadis yatim piatu yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Orang tua yang ia cintai, senyum yang dulu menghangatkan, bahkan tempatnya di hati tetangga. Hidupnya kini hanyalah deretan hari-hari kelam, perut lapar, malam penuh mimpi buruk, dan tatapan curiga yang menusuk. Namun, di tengah keterpurukan itu, muncullah sebuah kejadian aneh. Seekor ayam berbulu emas, memandangnya dengan mata yang seolah menyimpan rahasia besar. Rahasia yang mampu mengubah segalanya, atau justru menghancurkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja menyusut pelan di desa Sukarahayu. Langit meneteskan warna jingga yang lembut, lalu menggelap seperti kain tua yang direndam malam. Di tepi desa, berdiri rumah kayu peninggalan keluarga Rahmat. Catnya mengelupas. Pintu berderit setiap kali angin lewat. Dari sela dinding, udara lembab menyusup seperti kenangan yang enggan pergi. Di beranda, seorang gadis berusia 20 tahun duduk memeluk kedua lutut. Namanya Nadia. Rambutnya panjang, dikuncir seadanya. Tatapannya menyeberangi jalan setapak yang mulai ditelan bayang pohon pisang dan rumpun bambu. Dulu, jalan itu ramai oleh langkah ayah dan ibunya. Dulu, tawa mengalun dari dapur. Wangi kue ibunya menempel di langit rumah. Kini, yang tersisa hanya bunyi jangkrik, gelegar kayu termakan usia, dan perasaan hampa yang sulit ditebak ujungnya. 6 bulan lalu, pagi mendung datang membawa kabar patah. Kecelakaan itu merenggut ayah dan ibunya sekaligus. Nadia ingat kursi kosong di ruang tengah, gelas yang masih berembun, dan selembar kain yang belum sempat dilipat. Sejak hari itu, keheningan menjadi penghuni baru di rumah itu. Keheningan yang pandai duduk di bangku panjang, pandai menatap foto keluarga di dinding, pandai mematikan tawa sebelum sempat lahir. Di awal-awal, beberapa tetangga mengantar makanan. Ada yang mengetuk pintu dengan suara pelan. Ada yang meletakkan bungkusan di ambang, lalu pergi tanpa menoleh. Hari berganti. Bungkusan itu kian jarang. Bisik-bisik tumbuh di warung, di sumur, di ujung gang yang berdebu. Ada yang bilang kasihan, ada yang bilang sial. Nadia menunduk setiap kali lewat. Ia menelan udara pahit yang terasa lebih berat dari nasi tanpa lauk. Ia bertahan dengan pekerjaan kecil yang bisa dikerjakan tangan sendiri. Menimba air, menjahit baju lusuh, menyapu halaman yang tak menyimpan apapun selain daun kering. Setiap subuh, ia melipat rapi seragam lamanya, menghirup bau apek kain yang pernah membawa mimpi, lalu menatap cermin retak yang memantulkan wajahnya dalam pecahan-pecahan kecil. Seolah hidupnya pun pecah menjadi serpih yang tak mudah disatukan. Di belakang rumah, berdiri kandang sederhana. Dulu sang ayah memelihara beberapa ekor ayam untuk telur sarapan. Kini tersisa satu yang tua. Kakinya kurus, bulunya kusam. Tapi Nadia merawatnya seolah merawat sisa keluarga. Ia menyapu jerami, mengganti air, membagi remah nasi. Kadang, ketika malam terasa panjang, ia duduk di samping kandang dan bercerita tentang rindu yang menyesakan, tentang rasa takut yang datang tanpa mengetuk, tentang keinginan sederhana untuk bisa tidur tanpa mimpi buruk. Suatu sore yang dingin, hujan mengiris atap seng dengan suara rapat. Bocor menitik di 4 tempat. Nadia berlari kecil menaruh ember. Kakinya terpeleset. Lututnya tergores. Sakit itu mengingatkannya bahwa ia masih hidup, meski rasanya sering kosong. Setelah semua berlalu, ia duduk di lantai dapur yang basah. Dadanya naik turun. Matanya buram oleh air yang tak hanya datang dari langit, malah menurun dengan langkah berat. Lampu minyak mengecil.
Angin menembus celah papan dan menyentuh kulitnya seperti pertanyaan yang sulit dijawab. Nadia bangkit. Dibukanya pintu belakang. Udara selepas hujan menyapa sejuk. Halaman gelap dengan kilau tipis air di tanah. Di sisi kiri, kandang ayam berdiri miring, seakan ikut menahan beban hari. Ia melangkah mendekat. Sandalnya tenggelam sebentar di lumpur. Tangannya meraih pintu kecil. Jeremy di dalam tampak basah. Ayam tua itu meringkuk. Nyaris tak bergerak. Nadia menarik napas. Menunduk. Lalu ia terdiam. Ada sesuatu di sudut kandang. Bukan Jeremy. Bukan bayangan. Bukan ilusi mata lelah. Bulu. Warna keemasan seperti sinar yang tersisa di tepi senja. Seekor ayam lain, gemuk dan bersih, duduk tenang menatapnya. Mata ayam itu tidak liar, tidak kosong. Ada sesuatu di sana. Seperti tatap seorang yang mengerti. Dari mana kau datang? Kalimat itu hanya bergema di dada Nadia. Ia meraba ambang pintu, memastikan tubuhnya benar berdiri di dunia yang sama. Hujan menetes dari ujung daun. Angin berhenti sejenak, memberi ruang pada keheningan yang rapat. Ayam itu membuka paruh. Bukan kotek. Bukan serak yang biasa. Suara yang keluar halus, jelas, dan langsung menemukan tempat di hati Nadia. Jangan takut. Nak. Nadia menarik napas pendek. Lututnya goyah. Dunia seperti mengerut ke satu titik. Suara itu lagi. Aku bukan ayam biasa. Namaku si kuning. Nadia menelan kosong. Kering. Ia meremas ujung baju. Dadanya penuh oleh rasa yang tak punya nama. Antara takut, takjub, dan lega yang tipis. Bagaimana kau bisa bicara? Karena Allah menitipkan cara untukku menyapa hati yang masih memilih kebaikan. Kau merawat yang tua. Bahkan saat ia tak sanggup memberi. Kau membersihkan kandang, berbagi remah, dan bercerita pada malam yang panjang. Kau menjaga, meski kau sendiri kurang. Itu tidak banyak dilakukan orang. Kata-kata itu jatuh seperti air hangat ke atas batu yang dingin. Nadia memejamkan mata sekejap, seolah memastikan air mata tidak jatuh di tempat yang salah. Ketika dibuka, si kuning masih menatap. Tenang, teduh. Aku datang untuk menolong. Bukan menggantikan. Bukan menukar. Hanya menolong. Menolong bagaimana? Aku bisa bertelur emas. Tidak setiap saat. Tidak untuk semua tangan. Hanya untuk hati yang sudi bersyukur dan tetap rendah. Besok pagi, periksalah sarangku. Kau akan mengerti. Satu hal. Ini rahasia di antara kita. Lindungi dari mulut yang suka menambah, dari mata yang suka mengurang, dan dari hati yang mudah iri. Nadia menunduk. Bibirnya bergetar. Bahunya menggigil oleh dingin dan sesuatu yang lain. Ia ingin bertanya banyak. Ia ingin memeluk seseorang. Tapi dunia tinggal ia sendiri. Maka ia berkata pelan, hampir seperti berdoa. Terima kasih. Si kuning menggeleng kecil seolah memahami. Lalu memiringkan kepala, menatap ayam tua yang sedang tidur. Jagalah ia juga. Yang tua butuh tempat kembali. Yang lemah butuh tempat bersandar. Kau sudah melakukannya dengan baik. Hujan tinggal gerimis. Bulan memantulkan serpih cahaya di genangan kecil. Di kejauhan, anjing menyalak 2 kali lalu diam. Nadia menutup pintu kecil kandang, memastikan selak terkunci. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena harap yang tiba-tiba tumbuh seperti tunas yang menembus tanah basah. Malam itu, lampu minyak kembali menyala sedikit lebih terang. Nadia duduk di tepi ranjang kayu, memandang jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Di dinding, foto keluarga menatapnya dengan senyum yang seolah masih hangat. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia berbaring tanpa harus menunggu mimpi buruk datang lebih dulu. Matanya menutup pelan. Di sela kantuk, ia mendengar suara yang lembut, seolah jauh, seolah dekat.
Tidurlah, nak. Besok matahari akan membuka pintu yang lain. Fajar datang sebagai bisik. Ayam kampung berkokok saling menyahut. Kabut tipis menggantung di antara batang pisang dan pagar bambu. Udara pagi lembut menyusup ke kamar, mengibaskan ujung tirai. Nadia tersentak bangun. Jantungnya berlari. Kakinya menjejak lantai dingin. Tangan merapikan rambut seadanya. Langkahnya ringan sekaligus ragu. Di dapur, panci berkilat samar oleh cahaya pertama. Di dinding, jam tua menandai waktu dengan bunyi pelan yang seperti detik-detik harap. Nadia menelan ludah, lalu berjalan ke pintu belakang. Engsel berderit kecil. Halaman menyambutnya dengan bau tanah yang basah dan segar. Suara daun meneteskan sisa malam. Kandang itu menunggu. Diam. Tenang. Seperti menyimpan sesuatu di dadanya. Nadia mendekat. Setiap langkah terdengar lebih jelas dari biasanya. Seperti ada yang mengukur jarak antara takut dan percaya. Ia berjongkok di depan pintu kecil. Jari-jarinya menyentuh kayu yang dingin. Ia berhitung dalam hati. 1, 2, 3. Kait pintu terangkat. Pintu terbuka. Di dalam, jerami tampak rapi. Ayam tua itu masih meringkuk, bernapas pelan. Si kuning duduk sedikit ke samping, memiringkan kepala, menatap Nadia dengan tatap yang sama. Di antara jerami, tepat di tengah, ada sesuatu yang tidak bisa disamarkan oleh cahaya pagi yang lembut. Kilau. Bukan putih. Bukan coklat. Bukan warna yang biasa dibawa telur. Kilau yang merambat ke mata. Menyentuh kulit. Menggetarkan dada. Tangan Nadia terangkat pelan. Jemarinya bergetar. Udara menipis di tenggorokan. Ia menahan napas. Dalam sekejap, seluruh hari-hari kelam berkerumun di belakang punggungnya, menunggu apa yang akan terjadi jika jari itu menyentuh permukaan licin yang memantulkan pagi. Ia tidak menyentuhnya. Belum. Ia membiarkan jarak 1 jengkal di antara telapak tangan dan benda itu. Cukup dekat untuk merasakan dinginnya. Cukup jauh untuk menjaga harap tetap berdiri. Di luar, matahari naik sedikit. Burung kecil melintas rendah. Angin membawa suara halus dari sawah di ujung desa. Nadia menarik napas yang dalam. Lalu ditahannya. Dunia mengecil menjadi jerami, kilau, dan degup jantung yang tak ingin berhenti. Si kuning menatap. Tenang. Seolah berkata tanpa suara. Sekarang, nak, pilih dengan hati yang sama seperti ketika kau mengikat atap yang bocor, ketika kau membagi remah pada yang tua, ketika kau berbicara pada malam yang panjang. Pilih dengan hati yang tetap rendah, meski dunia hendak meninggikan. Nadia menutup mata sekejap. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu, perlahan, ia menurunkan tangannya. Kilau itu menunggu. Jerami berdesir ringan. Pagi merapat di ambang kandang. Dan pada detik ketika ujung jarinya hampir menyentuh permukaan yang memantulkan cahaya, sesuatu berderit di pagar belakang. Suara langkah yang sangat halus. Nafas yang tertahan. Mata yang tidak ingin ketahuan. Nadia membeku. Jemari masih di udara. Pagi menahan diri. Desa menutup mulutnya. Harap bertemu dengan tanda. Rahasia bertemu dengan jejak. Pintu hati yang baru saja terbuka, tiba-tiba berhadapan dengan bayangan yang belum sempat diberi nama. Pagi menahan napas. Kilau itu tetap bersarang di jerami, setia memantulkan cahaya yang baru menetes dari langit. Nadia masih berjongkok, jemari menggantung di udara, sedepa dari sesuatu yang bisa mengubah nasib. Di belakangnya, derit kayu pagar kembali terdengar. Lirih, seperti dengus nafas yang berusaha disembunyikan. Bayangan melintas sekejap, lalu diam. Nadia tidak menoleh. Ia biarkan hening memanjang, mencecap arah angin dan rasa yang ditinggalkan oleh mereka yang mengintip. Si kuning memiringkan kepala. Suara lembutnya hadir tanpa tergesa, seperti aliran air yang menemukan jalannya di sela batu. Tenang, nak. Nadia menarik napas.
Jemarinya turun pelan. Ujung jarinya menyentuh permukaan licin, dingin, dan padat. Benda itu berat, lebih berat dari bayangannya. Ia mengangkatnya hati-hati, seolah tiap gerakan bisa memecahkan dunia yang rapuh. Kilau memantul pada kulit tangannya, menumpahkan tremor halus ke lengan, ke dada, ke mata yang tiba-tiba basah. Ini nyata, bisik hati yang ditambatkan pada luka-luka lama. Bukan dongeng. Bukan mimpi yang akan pecah saat ayam kampung berkokok. Si kuning menatap ribut kecil yang terjadi di dalam dada Nadia, lalu berkata pelan, "Gunakan dengan bijak. Jangan jadikan ia tuanmu. Jadikan ia alat bagi hatimu." Nadia mengangguk. Ia membungkus telur itu dengan kain yang ia ikat di pinggang. Kain tipis yang dulu sering dipakai ibunya ketika mengangkat panci panas. Rasa dingin telur meresap melalui serat kain, menenangkan, menegangkan. Ia menutup kembali pintu kecil kandang, mengunci selak, dan berdiri. Di bibir pagar, udara bergerak seperti seseorang yang mundur selangkah. Nadia melangkah masuk rumah tanpa terburu-buru. Ia menyimpan telur di sudut lemari tua, celah paling dalam yang hanya ia ketahui. Di lapaknya, sarung bantal bekas ia buka. Ia selipkan telur di bawah lipatan kain, lalu ia tutup dengan rapi. Hatinya mengulang pesan si kuning. Kalimat yang terasa seperti kunci. Rahasia ini bukan untuk mulut yang nyaman bercerita. Rahasia ini untuk niat yang ingin tetap bersih. Ia menanak sedikit beras. Air mendidih dengan suara kecil, seperti orang yang berdoa di subuh yang tenang. Ketika nasi matang, ia makan perlahan. Setiap suap tidak lagi pahit oleh rasa malu, meski rasa cemas masih duduk di kursi depan. Selesai, ia menggulung kain panjang, mengganti baju lusuh dengan satu-satunya yang masih layak dipandang, lalu mengikat rambutnya. Ia akan pergi ke kota kecil. Di sana ada toko emas milik seorang lelaki sepuh, dikenal jujur, mata tajam, tangan ringan menakar nilai. Namanya Pak Hasan. Nadia pernah melihat dari jauh, mengantar ibunya membeli cincin tipis bertahun-tahun lalu. Hari ini, ia akan berdiri di hadapan timbangan yang sama, dengan alasan yang sama sekali baru. Sebelum melangkah, ia kembali ke kandang. Si kuning berdiri di jerami, bulu keemasannya menangkap sinar pagi. "Aku kembali sebelum matahari tergelincir," kata Nadia lirih. Si kuning mengangguk, seolah mengerti gerak waktu yang mengatur manusia. Jalan desa menghampar basah. Tanah memantulkan langit yang biru pucat. Pohon pisang di tepi setapak meneteskan air, menitik ke bahu Nadia. Di warung ujung jalan, Bu Marni sedang menata gula dan minyak. Tatapannya singgah sebentar pada Nadia, lalu pergi lagi, seperti burung yang takut hinggap di ranting yang ringkih. Dua perempuan lain berbisik. Satu menunduk, satu mengangkat alis. Nadia memilih berjalan tanpa menoleh. Ia mengukur langkah agar tidak memberi nada pada bisik-bisik itu. Ketika sampai di halte kayu, satu mobil bak lewat, menawarkan tumpang. Sopirnya menatap, wajahnya kering oleh matahari. "Ke kota, dia," ucapnya singkat. Nadia mengangguk. Ia naik, duduk di papan yang bergetar tiap kali roda melahap lubang. Desir angin mengeringkan keringat dingin di pelipisnya. Dalam hati, ia mengulang pesan si kuning. Jangan buru-buru. Jangan gentar. Jangan hilang arah ketika dunia tiba-tiba menawarkan banyak belokan. Setiba di kota, jalan lebih ramai. Toko-toko membuka pintu. Aroma roti keluar dari sebuah gerobak, bercampur wangi kopi dari warung pojok. Nadia turun, mengucap terima kasih tanpa menatap lama. Ia berjalan melewati kios kain, tukang sol sepatu, dan seorang pemuda yang berjualan buku bekas. Di ujung gang, papan kayu bertulis huruf pudar menandai toko emas Pak Hasan. Begitu ia masuk, suara bel kecil berdenting. Pak Hasan menoleh dari balik meja kaca. Wajahnya penuh garis, matanya jernih. "Mau apa, Nak?" Nadia menelan ludah. Ia merogoh kain di pinggang, mengeluarkan bungkus sarung bantal yang ia bawa, meletakkannya di atas meja.
Tangannya gemetar halus, tapi suaranya berusaha tetap tenang. Saya ingin menawar sesuatu, Pak. Pak Hasan membuka bungkusan pelan, setenang orang yang membaca surat lama. Ketika kilau itu menampakkan diri, wajahnya tidak terperanjat seperti orang kebanyakan. Ia hanya mengangkat alis sedikit, lalu menatap Nadia. Dari mana ini? Nadia menyusun kalimat yang sudah ia siapkan di perjalanan. Peninggalan keluarga. Saya butuh uang untuk makan dan memperbaiki rumah. Itu saja. Pak Hasan menimbang telur itu dengan teliti. Timbangan bergoyang, jarum bergerak, berhenti. Ia memeriksa permukaan, mengetuk ringan, merasakan bobot di telapak. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menghela napas. Nilainya besar. Aku bisa bayar sebagian tunai sekarang. Sisanya dicicil 2 kali. Aku juga bisa bantu merahasiakan jual beli ini. Nadia mengangguk. Mata berkaca. Bukan karena angka yang disebut Pak Hasan, melainkan karena nada suaranya. Nada orang yang tidak sedang menilai siapa yang membawa kilau, tapi menilai apa yang hendak dilakukan dengan kilau itu. Ia menerima uang lipat pertama, hati-hati menaruhnya di dalam kain. Tidak banyak bicara. Tidak ingin menambah cerita. Setelah mengucap terima kasih, ia melangkah keluar. Matahari menguat, panas menetes ke dahi. Nadia membeli beras, minyak, sabun, sepasang sandal baru, dan beberapa buku cerita bekas di kios pemuda tadi. Ia memilih sampul yang retak tapi isi yang masih rapi, seakan memilih doa yang meski kusam tetap utuh. Sebelum pulang, ia duduk sebentar di bangku beton dekat taman kecil. Ia membuka satu buku. Paragraf pertama bicara tentang seorang pemuda yang menemukan arah setelah tersesat. Nadia menutup sambil tersenyum kecil. Ia tidak ingin menangis di tempat umum. Ia ingin menyimpan air mata untuk malam, ketika rasa syukur tidak perlu menoleh kanan-kiri. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Mobil bak berguncang sama, jalan berlubang sama, tapi beban di dada berbeda. Ketika turun di ujung desa, beberapa pasang mata menyapa dengan anggukan kaku. Nadia membalas dengan senyum tipis. Ia tahu senyum itu akan ditafsir. Ia tahu langkahnya akan dihitung. Tapi ia terus berjalan. Di rumah, ia menata belanjaan di dapur. Beras dituangkan ke kaleng. Minyak disusun di rak. Sabun diselipkan di dekat bak air. Sandal baru ia letakkan di ambang pintu, tepat di sebelah sandal lama yang putus. Buku-buku ia taruh di meja kecil, mengusap sampul satu persatu seperti menyapa teman yang baru pulang dari perjalanan panjang. Sore turun. Udara melunak. Nadia membawa piring kecil berisi remah nasi ke kandang. Si Kuning berdiri. Ayam tua itu mengeluarkan bunyi pendek, seperti ucapan selamat datang. Terima kasih, Kuning, ucap Nadia. Dengan ini, aku bisa makan, dan aku bisa membantu sedikit. Si Kuning menggerakkan sayap pelan. Ingat, Nak, harta tidak menghapus luka. Ia hanya memberi ruang untuk mengobati. Jagalah ruang itu dari tangan yang ingin menutupnya kembali. Nadia duduk di tanah, punggung bersandar pada tiang kandang. Angin menyusup ke rambut, menyejukkan kulit yang lelah. Ia bercerita pelan, tentang toko emas, tentang Pak Hasan, tentang buku yang akan ia baca untuk pemuda dan gadis yang kelak datang kalau mereka ingin. Si Kuning mendengarkan. Sesekali menoleh, sesekali menunduk. Malam datang, satu bintang muncul, lalu 2, lalu 3. Rumah kayu itu tidak lagi terasa seperti perut malam yang menelan. Ada suara yang menepuk pelan di sisi hati. Esoknya, Nadia memutuskan langkah baru. Ia mengetuk pintu rumah Pak Budi, tetangga tua yang hidup sendirian dan sering batuk di malam hari. Ia membawa nasi hangat dan tempe goreng. Aroma sederhana yang dulu pernah memenuhi dapur ibunya. Pak Budi terkejut. Matanya yang sayu membesar sedikit. Untukku, dia. Nadia tersenyum. Untuk kita, Pak. Semoga menghangatkan. Tangan Pak Budi bergetar saat menerima. Ia berdehem.
menahan haru yang enggan ditunjukkan pada dunia yang keras. Nadia menunduk, pamit pelan. Di luar, angin menyapu halaman, membawa kabar ke rumah-rumah yang pintunya selalu setengah terbuka. Hari-hari berikutnya, langkah Nadia mengisi sela-sela desa. Ia membeli buku tulis untuk dua pemuda dari ujung gang yang ingin kembali belajar. Ia menyisihkan segenggam beras untuk seorang gadis yang mengurus nenek renta. Ia membetulkan atap rumah sendiri, memaku papan, melap kain pada kebocoran. Tangan tergores, betis memar, tapi ia tersenyum pada rasa sakit yang kali ini punya arah. Di warung, bisik-bisik tidak hilang. Justru mulai tumbuh seperti lumut di batu yang selalu lembab. Ada yang berkata Nadia hutang pada seseorang kaya. Ada yang berkata Nadia menerima kiriman dari keluarga jauh yang selama ini bersembunyi. Ada juga yang menambahkan bumbu paling gurih untuk telinga yang suka rasa asin. Ia pakai ilmu. Katanya pelihara sesuatu. Ayamnya itu aneh, bulunya lain. Kata itu menyelinap dari mulut ke mulut, membesar dalam perjalanan. Di pagar belakang rumah Nadia, langkah-langkah kembali berhenti pada malam yang memanjang, menatap kandang yang mulai bersih dan rapi. 2 pasang mata, lalu 3, lalu 4. Tidak ada yang mengetuk, tidak ada yang menyapa. Hanya bayang-bayang yang kian akrab dengan gelap. Suatu sore, ketika Nadia merapikan meja kecil yang ia harapkan akan menjadi perpustakaan sederhana, seseorang mengetuk pintu. Bu Sarti berdiri di ambang, senyum tipis, mata diselimuti kilau yang sulit diartikan. Banyak juga bukunya. Dia, ucapnya. Nadia menoleh, menyambut dengan sopan. Alhamdulillah, ada buku bekas di kota. Murah. Dari mana uangnya? Nak. Nadia menahan napas sedetik. Ia meletakkan buku di rak, menyusun sejajar. Sedikit tabungan, sedikit bantuan, sedikit rezeki yang tidak perlu diceritakan. Yang penting, semoga bermanfaat. Bu Sarti menggeser pandang ke halaman belakang. Suara ayam tua memecah sekejap hening. Senyum tipis itu tidak berubah, tapi nadanya merunduk ke arah yang lain. Ayammu sehat. Yang satunya, yang warnanya itu. Nadia menegakkan bahu. Ia tahu arah ini hendak kemana. Ia memilih menjawab dengan netral. Keduanya sehat. Bu Sarti tertawa kecil, terlalu sopan untuk terdengar polos. Bagus kalau sehat. Jangan lupa, desa ini kecil. Semua kabar berputar cepat. Kalau ada apa-apa, bilang-bilang saja. Biar kami tidak salah bicara. Ia pamit. Sandalnya berderit di papan beranda. Nadia menatap pintu yang baru saja menutup, merasakan hawa yang tertinggal. Angin sore masuk, membawa aroma tanah, tapi juga membawa rasa lain yang lebih tajam. Rasa orang yang bertekad mencari sesuatu, meski harus menyingkap tirai orang lain. Malam itu, Nadia duduk lebih lama di samping kandang. Si Kuning berdiri dekat jerami, matanya menangkap cahaya lampu minyak dari dapur. Mereka sudah mulai, kata si Kuning pelan. Nadia mengangguk. Aku dengar langkah di pagar tadi subuh. Ada yang mengikuti dari ujung gang saat aku pulang kemarin. Lidah mereka bergerak lebih cepat daripada tangan yang membantu. Si Kuning menutup mata sekejap, lalu membukanya lagi. Kebaikan sering menyalakan lampu. Lampu tidak hanya menarik yang kedinginan, tapi juga yang ingin memadamkan. Apa yang harus kulakukan? Kuning. Tetap berjalan pada arah yang sudah kau pilih. Jangan diam, tapi jangan pula menari mengikuti musik mereka. Sembunyikan yang harus disembunyikan. Terangkan yang memang harus terlihat. Dan ingat, rahasia bukan untuk dikagumi, melainkan untuk dijaga. Nadia menatap langit yang menaburkan bintang lebih banyak dari biasanya. Ia mendengar desir kain seseorang yang berhenti lalu menjauh di balik pagar. Ia tidak bangkit mengejar. Ia hanya menaruh tangan pada tiang kandang, merasakan kasar kayu, meyakinkan diri bahwa yang nyata bisa menjadi jangkar ketika kabar menjadi angin. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Anak-anak mulai mengintip dari balik pagar,
Pemuda dan gadis berdiri ragu di beranda. Nadia menyambut dengan suara lembut, menawarkan buku, membacakan satu cerita pendek. Tawa kecil kembali mampir ke rumah kayu. Namun tawa itu tidak sempat tumbuh bebas. Suara lain datang dari jalan. "Jangan ke sana sering-sering," kata seorang ibu lewat pada anaknya. "Nanti kamu ketularan sial." Tawa berhenti, mata meredup. Nadia tidak memaksa. Ia menutup buku dengan senyum. "Besok," katanya pendek. Anak-anak mengangguk, melangkah pulang dalam irama yang pelan. Menjelang senja, langkah yang lebih tegas datang. Bu Sarti berdiri lagi di depan pagar. Kali ini tidak sendiri. Dua tetangga berdiri setengah langkah di belakang. Mata mereka menyisir halaman, meniti garis ke arah kandang. Nadia membuka pintu. "Selamat sore." Bu Sarti menatap lurus. Suaranya tidak meninggi, tapi dinginnya sampai ke ujung kuku. "Kau tidak sendirian lagi sekarang." Dia. Banyak yang melihat. Banyak yang mendengar. Banyak yang bertanya dari mana uangmu, dari mana buku, dari mana senyum yang tiba-tiba kembali. Desa ini tidak suka rahasia, apalagi rahasia yang bercahaya. Nadia berdiri tegak. Ia menjaga agar tangannya tidak mengepal, agar suaranya tidak retak. "Aku tidak berhutang pada siapapun. Aku tidak mengambil milik orang lain. Aku tidak akan menjelaskan lebih dari itu." Bu Sarti melangkah setengah maju, bibirnya mengerut seperti hendak menelan sesuatu yang pahit. "Kalau begitu, kami akan cari sendiri jawabannya." Malam datang dengan langkah panjang. Angin membawa bau pisang yang matang. Di kandang, si kuning gelisah. Sayapnya bergerak pendek. Nadia duduk dengan punggung menyentuh tanah, menatap pintu kecil yang diikat 2 kali lipat. Di luar pagar, bayang-bayang berlatih sabar. Di dalam rumah, lemari tua menyimpan sesuatu yang baru. Di luar rumah, bisik-bisik tumbuh seperti rumput yang memanfaatkan sisa hujan. Di antara keduanya, berdiri seorang gadis yang sedang belajar mengukur jarak antara takut dan berani, antara menyembunyikan dan membagi, antara menjaga rahasia dan menjaga hidup. Ketika lampu minyak meredup, derit kayu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih yakin. Nadia menahan napas. Si kuning menoleh cepat. Ayam tua itu meringkuk, seolah paham bahwa malam ini, jerami bukan lagi sekadar alas tidur, melainkan medan yang akan menentukan dari mana cahaya akan berpihak. Di bibir jendela, bayangan berhenti. Detik berikutnya, sesuatu menyentuh selak pintu belakang. Pelan, terukur, seperti tangan yang sudah hafal letak lubang kunci. Rumah kayu itu menghela napas panjang, menunggu apakah ia akan menjadi saksi yang diam, atau saksi yang berteriak. Derit halus itu berubah menjadi bunyi logam yang dipaksa berputar. Selak pintu belakang bergetar, lalu terhenti. Nadia berdiri membeku di ruang tengah. Jemari meremas ujung kain sarung yang melilit pinggangnya. Lampu minyak memercik kecil, menebar bayangan bergerigi di dinding papan. Si kuning di kandang mengeluarkan suara rendah, bukan kotekan, tapi nada peringatan yang membuat bulu kuduk Nadia meremang. Ayam tua meringkuk makin rapat. Matanya berkedip cepat. Angin malam menyusup lewat celah dinding, membawa aroma lembab tanah, dan bau yang tidak biasa. Bau keringat bercampur sabun murah. Bau tubuh manusia yang bersembunyi terlalu dekat. Langkah perlahan berderap di teras belakang. Papan beranda berdecit pelan, seperti napas yang ditahan. Nadia melirik ke arah lemari tua di sudut ruangan. Di balik lipatan sarung bantal, telur emas itu tersimpan, sumber segala bisik, sumber tatapan yang mulai mengeras di desa. Tiba-tiba, terdengar suara kecil. Krek! Selak pintu kandang digeser. Nadia langsung bergerak. Kakinya melangkah cepat, namun ia berusaha tidak menimbulkan bunyi. Di luar, bulan separuh menggantung redup, menyiram halaman dengan cahaya pucat. Pagar bambu memantulkan bayangan dua sosok. Satu berdiri berjaga, satu lagi membungkuk di depan kandang. Siapa di situ? Suara Nadia memecah udara malam. Sosok yang membungkuk itu terlonjak. Si kuning mengepakkan sayapnya,
mengeluarkan suara keras yang jarang sekali ia buat. Ayam tua itu pun ikut bersuara, riuh tak seperti biasanya. Sosok itu, seorang lelaki muda bertubuh kurus, menoleh sebentar, lalu berlari ke arah pagar. Kawannya yang berjaga segera menghilang di balik rumpun pisang. Nadia mengejar sampai ke pagar belakang. Nafasnya berat, jantungnya menghentak di telinga. Di kegelapan, langkah kaki itu memudar, meninggalkan hanya suara serangga dan desah angin. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang tertinggal. Selak kandang tergantung longgar, jerami terburai. Tapi syukurlah, telur emas itu aman di tempatnya. Si kuning berdiri di sudut, matanya menyala tajam. Mereka sudah mulai menyingkap tirai. "Nak," ucapnya lirih. Nadia menarik napas panjang. "Aku harus bagaimana kalau mereka datang lagi?" Rahasia tak hanya dijaga dengan sembunyi. Kadang, ia harus dilindungi dengan keberanian yang terlihat. Kata-kata itu membekas di kepala Nadia saat ia mengunci kembali pintu kandang. Kali ini dengan tambahan ikatan tali anyaman bambu. Ia kembali ke rumah, memeriksa lemari tua, memastikan telur emas itu masih bersemayam di dalam lipatan kain. Begitu ia yakin, ia duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding, mendengar detak jam tua bercampur desah napas sendiri. Malam itu nyaris tak memberinya tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar kembali bunyi selak yang digeser, bayangan yang berlari di bawah cahaya bulan. Ia tahu, mulai saat ini, rumah kayu itu tak lagi hanya menjadi tempat singgah hujan dan angin. Ia menjadi incaran. Pagi berikutnya, matahari muncul seperti biasa, tapi hawa di desa terasa berbeda. Saat Nadia melangkah keluar untuk menimba air, beberapa tetangga yang duduk di warung menghentikan obrolannya. Tatapan mereka menelusuri langkahnya. Bu Marni, yang biasanya menyapa hangat, kali ini hanya tersenyum tipis, lalu membalik badan. Di jalan setapak menuju sumur, ia berselisih dengan seorang pemuda yang malam tadi ia curigai sebagai penyusup. Wajahnya datar, tapi matanya terlalu lama singgah di arah rumah Nadia. Ia lewat tanpa sepatah kata. Sesampainya di rumah, Nadia melihat jejak kaki di tanah belakang, masih baru, mengarah ke pagar. Tanda bahwa mereka mengintai lagi. Ia meraih kursi kayu, duduk di teras, mencoba berpikir. Kata-kata si kuning tentang keberanian yang terlihat berputar-putar di kepalanya. Siang itu, ia membuat keputusan. Ia mengambil sedikit uang hasil penjualan telur pertama, lalu pergi ke pasar kota. Di sana ia membeli gembok besi kecil, tali rotan yang kuat, dan sebuah lampu badai untuk halaman. Ia juga membeli cat putih murah, untuk memberi tanda pada papan pagar belakang. Sepulangnya, ia langsung bekerja. Pintu kandang ia kunci dengan gembok, pintu belakang rumah ia perkuat dengan palang kayu tambahan. Pagar belakang diberi tanda cat putih, garis tegas yang bisa memantulkan cahaya lampu badai di malam hari. Ia ingin siapapun yang mendekat tahu bahwa matanya tidak buta. Menjelang sore, dua anak kecil datang membawa daun pisang. "Buat bungkus nasi, Kak Nadia," kata mereka malu-malu. Nadia menerima dengan senyum, mengajak mereka duduk di teras. Ia membacakan cerita dari buku bekas yang kemarin dibelinya di kota. Mata anak-anak itu berbinar. Tawa mereka pecah saat ia menirukan suara tokoh hewan di cerita. Tapi di sela tawa itu, ia melihat gerakan di kejauhan. Seorang perempuan berdiri di tikungan jalan, memperhatikan dari jauh, lalu pergi cepat. Nadia tidak perlu menebak siapa. Malam datang, udara dingin menusuk. Lampu badai di belakang rumah menyala, memberi lingkar cahaya kuning di sekitar pagar. Nadia duduk di dekat kandang, ditemani si kuning yang sesekali berputar kecil di jerami. "Mereka mungkin akan mencoba lagi," ucap Nadia. "Mungkin. Tapi ingat, Nak, yang datang bukan hanya untuk mengambil. Ada juga yang datang untuk menguji hatimu. Bedanya tipis sekali." Nadia menatap mata si kuning, mencoba memahami maksudnya. "Kalau ujian ini aku gagal, kalau hatimu goyah, emas ini akan berhenti lahir."
Dan kalau itu terjadi, yang tersisa hanya amarah dan iri dari mereka. Dentang jam tua memotong percakapan. Angin malam membawa suara-suara samar dari arah jalan desa. Nadia merapatkan selendang. Dari kejauhan, cahaya obor bergerak pelan menuju arah rumahnya. Ia berdiri, menggenggam gagang pintu kandang. Jantungnya berdegup cepat. Langkah kaki makin jelas. Bayangan makin besar. Di bawah cahaya obor itu, 3 sosok mendekat. Salah satunya adalah lelaki kurus yang dilihatnya malam tadi. Ketika mereka berhenti di luar pagar, Nadia tahu malam ini, rahasia yang ia simpan tidak hanya terancam, tapi mungkin akan terbongkar sepenuhnya. Obor itu bergoyang ditiup angin malam. Cahayanya menari di wajah 3 sosok yang berdiri di luar pagar bambu. Nadia berdiri di beranda. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Lampu badai di belakang rumah memantulkan garis putih di pagar, membuat bayangan para tamu tak diundang itu lebih panjang dari tubuh mereka. Lelaki kurus yang kemarin ia lihat menunduk sedikit, menyelipkan senyum tipis. 2 orang di sampingnya, seorang perempuan berkerudung lusuh dan lelaki berperawakan besar, hanya diam, namun sorot mata mereka tajam, menguliti halaman rumah Nadia dari ujung ke ujung. "Selamat malam, Nadia." Suara lelaki kurus itu terdengar manis di luar pagar, tapi nadanya menyimpan sesuatu yang licin. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, membiarkan detik berjalan. "Kami cuma mau ngobrol sebentar," lanjutnya. "Ada hal yang perlu kita bicarakan, soal ayammu itu." Si kuning di kandang mengeluarkan suara pendek, nada peringatan. Nadia sadar, apapun alasan mereka berdiri di situ, tujuan akhirnya pasti sama, menemukan sumber rezekinya. "Ayamku baik-baik saja," jawab Nadia datar. "Kalau kalian hanya ingin memastikan, lihat saja dari sini. Tidak perlu masuk." Lelaki berperawakan besar maju setapak, memegang bambu pagar. "Kami dengar, ayam itu bukan ayam biasa." Matanya menyipit, bibirnya menekan gigi. "Ada yang bilang, ia bertelur emas." Hening turun seperti tirai. Obor bergoyang, membakar udara di antara mereka. Nadia tetap di tempat, tidak memberi celah pada kata-kata itu untuk menyusup. "Aku tidak tahu dari mana kalian dengar cerita itu," ucapnya perlahan. "Tapi aku tidak suka fitnah yang disebar malam-malam begini." Perempuan berkerudung lusuh tertawa singkat, suaranya seperti ranting patah. "Fitnah? Atau kebenaran yang kau simpan sendiri? Kau tahu desa ini kecil, Nadia. Rahasia cepat menyebar. Kalau kau pintar, kau bagi, kita semua untung." Kata-kata itu menusuk seperti jarum dingin. Nadia melihat kilau serakah di mata mereka. Tiba-tiba ia teringat pesan si kuning. Rahasia bukan untuk dikagumi, melainkan untuk dijaga. "Aku tidak akan membiarkan kalian masuk," jawab Nadia tegas. "Pulanglah sebelum malam ini membawa dosa untuk kalian." Lelaki kurus itu tersenyum miring. "Kami bisa kembali besok, atau lusa, atau kapan saja kami mau. Pikirkan baik-baik, Nadia." Mereka bertiga lalu mundur perlahan. Obor menjauh, meninggalkan bau minyak tanah yang pekat di udara. Setelah mereka pergi, Nadia mengunci pintu dan duduk di lantai dapur. Tangannya dingin. Ia menatap telur emas di dalam lemari, merasakan bebannya lebih dari sekadar logam mulia. "Aku tidak bisa terus seperti ini," gumamnya. Si kuning menatap dari kandang. "Mereka akan kembali, dan jumlah mereka akan bertambah. Kalau begitu, apa aku harus memindahkan telur ini? Aku akan menaruhnya di tempat lain untuk sementara. Tapi ingat, tempat yang aman bukanlah yang jauh, melainkan yang tak pernah terpikirkan oleh mereka." Malam itu, Nadia dan si kuning bekerja diam-diam. Mereka menggali sedikit tanah di bawah papan lantai dapur, cukup untuk menyembunyikan telur emas di dalam kendi tanah liat, membungkusnya dengan kain kasar. Setelahnya, papan kembali dipasang, nyaris tak ada tanda pernah dibuka. Esok paginya, desa sudah penuh kabar. Ada yang bilang Nadia mengamuk semalam.
Ada yang bilang ia mengusir tamu. Ada yang lebih kejam, mengatakan ia menyembunyikan harta haram. Bu Sarti lewat depan rumah sambil tersenyum manis. Pagi, Nadia. Hati-hati, ya. Banyak orang penasaran sama ayammu itu. Nadia hanya membalas dengan anggukan. Ia tahu, Bu Sarti bukan sekadar penasaran. Dia dalang dari kabar yang menyebar. Hari itu, Nadia mengalihkan pikirannya pada hal lain. Ia mengundang beberapa pemuda dan gadis desa untuk membaca buku di teras rumah. Suasana hangat mulai tumbuh. Tawa terdengar lagi. Namun di ujung jalan, Nadia melihat lelaki kurus itu berdiri sambil bersandar di pohon kelapa, mengawasi. Malam berikutnya, kejadian yang lebih berani terjadi. Saat semua lampu padam dan desa terlelap, suara langkah kaki terdengar mengitari rumah. Kali ini lebih dari 3 orang. Nadia berjongkok di dekat jendela, melihat cahaya obor bergerak cepat. Tiba-tiba, suara pagar bambu patah memecah kesunyian. Mereka masuk halaman. Nadia meraih parang tua di sudut dapur, menggenggamnya erat. Si kuning mengepakkan sayap, bulu emasnya berkilau di bawah cahaya lampu badai. Pintu kandang digedor. Tapi saat mereka membukanya, kandang itu kosong. Si kuning sudah melompat keluar lewat celah kecil yang hanya Nadia tahu. Mana ayamnya? Teriak salah satu dari mereka. Nadia melangkah keluar dari pintu belakang, parang di tangan, matanya menatap tajam. Keluar dari halamanku, sebelum aku panggil seluruh warga. Ada jeda tegang. Lelaki kurus itu memandang sekeliling, lalu memberi isyarat. Mereka pergi tergesa, tapi sebelum hilang, ia berbalik dan berbisik dengan nada ancaman. Ini belum selesai. Begitu semuanya kembali tenang, Nadia menunduk. Si kuning berdiri di dekat kakinya. Kau berani malam ini, nak? Kalau aku diam, mereka akan lebih berani besok, jawab Nadia. Si kuning menatapnya lama. Tapi ancaman ini belum berakhir. Mereka akan mencari cara lain. Dan mungkin, bukan hanya ayammu yang jadi target. Nadia menelan ludah. Di dalam rumah, kendi berisi telur emas itu tetap diam di bawah papan lantai. Tapi di luar, mata-mata yang lapar tidak pernah benar-benar tertidur. Dan malam itu, di kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan, tanda bahwa seseorang, atau sesuatu, masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Pagi itu, udara di desa Sukarahayu terasa pengap meski matahari belum tinggi. Angin yang biasanya membawa bau tanah segar kini hanya membawa bisik-bisik. Nadia membuka pintu depan, mendapati 2 anak kecil berlari melewatinya sambil berbisik pelan. Matanya singgah sebentar ke arah rumah Nadia, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Di seberang jalan, Bu Sarti berdiri di depan warungnya. Tangan kirinya memegang kipas anyaman, tangan kanannya memegang cangkir kopi. Tatapannya tajam, tapi bibirnya melengkung manis saat mata mereka bertemu. Pagi, Nadia. Sapanya, suaranya serupa tetes madu yang sudah dicampur racun. Pagi, Bu, jawab Nadia singkat. Bu Sarti berjalan mendekat. Sandal jepitnya menyeret di tanah berdebu. Aku dengar semalam ada orang yang coba masuk halamanmu lagi. Ia berdiri di ambang pagar. Matanya menelusuri halaman seperti mencari sesuatu. Kalau mu butuh bantuan jaga malam, aku bisa minta anak-anak muda nongkrong di sini. Nadia tahu tawaran itu bukanlah bentuk kebaikan. Itu adalah cara Bu Sarti untuk menempatkan orang-orangnya di dekat rahasia si kuning. Ia menarik napas pelan sebelum menjawab. Terima kasih, Bu. Tapi aku bisa menjaga sendiri. Bu Sarti tersenyum tipis. Lalu matanya menatap ke arah kandang ayam. Oh, ayammu sehat sekali. Ya, bulu kuningnya cantik. Ayam begini pasti banyak yang mau. Nadia sengaja mengalihkan pandangan. Ayam biasa saja, Bu. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Bu Sarti mengangkat alisnya. Kalau begitu, kenapa banyak orang yang kepo? Nada suaranya tajam, tapi sebelum Nadia sempat membalas, Bu Sarti tertawa pelan dan melangkah pergi,
meninggalkan aroma wangi minyak rambutnya di udara. Siang harinya, Nadia memutuskan pergi ke pasar untuk membeli beras dan minyak. Ia meninggalkan rumah dengan pintu terkunci rapat, gembok kandang terpasang, dan papan lantai dapur yang menyimpan kendi telur emas tetap tertutup rapat. Si kuning ia titipkan di ruang belakang, jauh dari pandangan orang. Pasar ramai seperti biasa. Suara pedagang menawarkan barang bercampur teriakan anak-anak yang berlarian. Nadia membeli kebutuhannya dengan cepat, tapi di matanya ada kegelisahan yang tak mau pergi. Ia merasa ada yang mengikutinya di sela kerumunan. Saat ia membayar beras di lapak terakhir, ia menoleh. Sekilas ia melihat lelaki kurus yang pernah mengintai rumahnya berdiri di dekat penjual pisang. Ia pura-pura memilih buah, tapi matanya jelas mengamati Nadia. Ketika Nadia pulang, suasana di rumah berbeda. Pagar depan terbuka sedikit, meski tadi pagi ia yakin menutupnya. Ia bergegas masuk, meletakkan belanjaan, lalu menuju dapur. Papan lantai yang menyimpan kendi telur emas itu bergeser sedikit, tidak seperti posisi semula. Jantungnya berdegup cepat. Ia membungkuk, membuka papan itu. Kendi tanah liat masih di tempatnya, namun kain pembungkusnya terbuka. Telur emas masih ada, tapi jelas seseorang sudah berusaha mengambilnya. Si kuning berdiri di pojok ruangan, matanya menyipit. Mereka masuk tanpa merusak pintu. Itu artinya ada yang tahu cara masuk, atau ada yang membiarkan mereka masuk. Nadia memejamkan mata, menyadari hanya ada satu orang di desa ini yang cukup licik untuk menyusup tanpa meninggalkan jejak, Bu Sarti. Malam itu, Nadia tidak tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap halaman yang diterangi lampu badai. Si kuning beristirahat di kandangnya, tapi telinganya waspada setiap kali ada bunyi. Menjelang tengah malam, bayangan bergerak di luar pagar. Satu sosok, lalu dua, lalu tiga. Mereka tidak membawa obor kali ini, hanya berjalan cepat menuju pagar belakang. Nadia menggenggam parang tua, matanya tak berkedip. Namun sebelum ia sempat keluar, terdengar suara panggilan lirih dari luar. Nadia, ini aku, Bu Sarti. Nadia membuka pintu perlahan. Di luar, Bu Sarti berdiri sendirian, wajahnya terlihat gusar. Aku datang mau kasih tahu, ada orang yang mau ambil ayammu malam ini. Mereka sudah dekat. Nadia menatapnya tajam. Kenapa Bu tiba-tiba mau membantu? Bu Sarti tersenyum samar. Karena aku tidak mau hal berharga itu jatuh ke tangan orang lain. Lebih baik, kita bekerja sama. Nadia tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan tawaran tulus. Ini adalah jerat. Tapi malam itu, ia juga sadar bahwa ancaman di luar pagar semakin nyata. Dan di saat itulah, langkah kaki para penyusup mulai terdengar, semakin dekat, semakin berat, seolah mereka tidak lagi berniat sekadar mengintai, tapi siap menerobos masuk dan merampas segalanya. Langkah-langkah itu kini terdengar jelas. Tanah di belakang rumah berderit di bawah beban kaki-kaki yang berjalan cepat. Suara ranting patah menyusup di antara hembusan angin malam. Lampu badai memantulkan bayangan mereka di pagar bambu. 4, 5, mungkin lebih banyak. Bu Sarti berdiri di beranda. Kipas anyamannya kini terlipat di tangan. Matanya menatap tajam ke arah sumber suara, tapi bibirnya tetap menyunggingkan senyum tipis. Nadia, mereka sudah di sini, ucapnya pelan namun tegas. Nadia menggenggam parang tua di tangannya, merasakan dingin besi itu menembus telapak. Aku tidak butuh bantuanmu, katanya. Suaranya rendah tapi bergetar. Tidak butuh bantuan. Bu Sarti mendekat selangkah. Kalau mereka masuk, ayam itu akan hilang. Dan kau tahu, tanpa ayam itu, hidupmu akan kembali seperti dulu. Kata-kata itu menghantam telinga Nadia seperti tamparan. Ia menatap Bu Sarti, mencoba membaca maksud di balik tatapan liciknya. Dari arah belakang, suara gembok kandang diguncang. Besi beradu besi, dentangannya terdengar nyaring di malam sunyi. Si kuning berkokok pendek, bulu emasnya memantulkan cahaya lampu. Mereka menemukan kandang,
kata si kuning dari dalam, suaranya serak tapi tegas. Kau harus memutuskan. Nak, sekarang atau tidak sama sekali. Nadia menarik napas panjang. Dalam kepalanya, ada dua pilihan. Mempertahankan ayam itu di rumah dengan risiko diserbu, atau membiarkan si kuning pergi malam ini, menghilang sebelum siapapun sempat menangkapnya. Bu Sarti memecah pikirannya. Kalau kau pintar, kau serahkan ayam itu padaku. Aku tahu cara menjaganya, dan kita bisa bagi hasil dari telur-telurnya. Nadia memandangnya dengan tatapan yang menusuk. Kau tidak pernah ingin menjaganya. Kau hanya ingin memilikinya. Tiba-tiba, suara pagar bambu patah menggema. Beberapa sosok muncul dari kegelapan. Lelaki kurus yang dulu mengintai, lelaki berperawakan besar, dan dua orang lain yang membawa karung goni. Mereka tak lagi bersembunyi. Lihat, itu kandangnya, teriak lelaki kurus. Mereka berlari ke arah belakang rumah. Nadia bergerak cepat, memotong langkah mereka lewat pintu samping. Parang tua di tangannya berkilat sebentar sebelum ia mengayunkannya ke tanah, menciptakan suara keras yang membuat mereka berhenti sejenak. Keluar dari sini, teriak Nadia. Suaranya lebih nyaring dari yang ia kira. Kalau kalian berani satu langkah lagi, kalian akan menyesal. Lelaki besar itu maju, senyum sinis di bibirnya. Kau pikir bisa melawan kami sendirian? Sebelum Nadia menjawab, Bu Sarti melangkah maju. Suaranya keras. Berhenti semua. Ayam itu milikku. Semua mata menoleh padanya. Nadia membeku. Darahnya mendidih mendengar pengakuan itu. Milikmu. Lelaki kurus tertawa kering. Kalau begitu, kami ambil dari tanganmu. Kekacauan pun pecah. Lelaki besar mencoba menahan Bu Sarti. Lelaki kurus bergerak menuju kandang, sementara dua orang lain menyiapkan karung. Nadia melompat di depan kandang. Tubuhnya menjadi penghalang terakhir. Si kuning mengepakkan sayapnya. Matanya menyala. Nadia, biarkan aku pergi, kata si kuning cepat. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Tapi kalau aku tinggal, semua ini akan berakhir buruk untukmu. Suara bentrokan bambu dan teriakan membuat malam semakin tegang. Nadia sadar, jika ia tetap memegang si kuning di rumah ini, mereka tidak akan pernah berhenti. Dengan napas berat, ia membuka pintu kandang. Pergilah, sekarang. Si kuning melompat keluar. Sayapnya mengibas udara malam. Dalam sekejap, ia melayang melewati pagar, menghilang di kegelapan hutan di belakang desa. Lelaki kurus berlari mengejar, tapi kehilangan arah. Teriakan kemarahan menggema di halaman. Lelaki besar menendang kandang hingga roboh. Bu Sarti menatap Nadia dengan mata penuh benci. Kau bodoh. Kau baru saja melepas satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Nadia menatapnya tanpa gentar. Lebih baik aku miskin daripada menjadi seperti kalian. Ketika semua penyusup pergi, meninggalkan halaman berantakan, Nadia duduk di tanah, punggungnya bersandar pada dinding rumah. Nafasnya tersengal, tangan masih gemetar. Papan lantai dapur yang menyimpan kendi telur emas tetap tertutup rapat. Mereka tidak tahu bahwa satu telur emas masih ada di sana. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar satu kali kokok panjang, seperti salam perpisahan dari si kuning. Namun Nadia tahu, perpisahan itu belum tentu akhir. Karena di desa ini, cerita belum selesai, dan mata-mata yang lapar belum benar-benar pergi. Fajar merangkak pelan di langit desa Sukarahayu, tapi hawa tegang semalam belum pergi. Udara pagi yang biasanya membawa aroma basah tanah kini justru syarat dengan rasa was-was. Nadia membuka pintu depan perlahan, melihat halaman yang masih berantakan, pagar bambu patah, jerami kandang berserakan, bekas pijakan kaki masih jelas di tanah. Ia menghela napas panjang. Si kuning sudah jauh di hutan. Mungkin sekarang sedang bersembunyi di balik pepohonan rimbun atau tebing batu. Tapi rasa lega itu bercampur dengan kekosongan aneh di dadanya. Saat ia membersihkan halaman, langkah kaki terdengar dari arah jalan. Lelaki kurus yang semalam mencoba menangkap si kuning berdiri di pagar. Wajahnya dingin.
Kau pikir kau menang, katanya datar. Nadia tak menoleh. Aku tidak ikut permainanmu. Lelaki itu tersenyum miring. Permainan? Kau baru saja membuat semua orang di desa ini lapar karena keserakahanmu. Kalau kau pikir ayam itu tidak akan kembali, kau salah besar. Ia pergi tanpa menunggu jawaban, meninggalkan debu beterbangan di udara. Nadia memandang punggungnya yang menjauh. Ada nada ancaman di ucapannya, seakan ia tahu sesuatu tentang si kuning yang tidak Nadia tahu. Siang itu, Nadia pergi ke sumur untuk menimba air. Di sana, ia mendengar bisik-bisik ibu-ibu yang duduk di bawah pohon waru. Katanya, si kuning sudah lari ke hutan timur. Hutan timur? Itu kan dekat gua tua, tempat orang jarang berani masuk. Aku dengar juga, Bu Sarti kirim 2 orang buat mencarinya. Nadia pura-pura tak peduli, tapi jantungnya berdegup kencang. Hutan timur memang berbahaya, terjal, penuh semak berduri, dan ada cerita lama tentang suara-suara aneh yang memanggil orang untuk tersesat. Jika si kuning benar ke sana, ia dalam bahaya. Malamnya, langit diselimuti awan tebal, menutup sinar bulan. Nadia duduk di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar di jendela. Ia mendekat, dan menemukan secari kertas diselipkan di celah kayu. Tulisan di kertas itu terburu-buru. Jika kau ingin melihat ayammu lagi, datanglah ke hutan timur. Sendiri. Tidak ada tanda tangan. Tapi Nadia tahu, ini jebakan. Meski begitu, pikirannya terus memutar bayangan si kuning di hutan, dikejar orang-orang yang lapar emas. Pagi berikutnya, sebelum matahari naik tinggi, Nadia meninggalkan rumah dengan membawa selendang tebal dan sebilah pisau kecil yang biasa ia pakai di dapur. Ia berjalan cepat melewati jalan setapak yang sepi, menuju arah hutan timur. Suara burung-burung hutan menggema di kejauhan. Semakin dalam ia melangkah, semakin gelap suasana. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-rantingnya menutup cahaya matahari. Bau tanah basah bercampur lumut memenuhi udara. Di sebuah tikungan sempit, ia melihat sesuatu di tanah. Bulunya kuning keemasan, menempel di ranting berduri. Nadia meraihnya, mengenali bulu itu tanpa ragu. Si kuning memang lewat sini. Tapi sebelum ia sempat melangkah lagi, suara ranting patah terdengar dari belakang. Nadia berbalik cepat. Bu Sarti berdiri di sana, ditemani lelaki kurus dan lelaki besar. Ah, rupanya kau tidak begitu bodoh, kata Bu Sarti sambil melangkah maju. Kau datang sendirian, seperti yang kami mau. Apa yang kalian lakukan pada si kuning? Nadia menahan suaranya agar tidak bergetar. Lelaki kurus terkekeh. Dia ada di sini, dan kau akan segera bertemu dengannya. Tapi kali ini, dia tidak akan pergi tanpa meninggalkan sesuatu untuk kami. Mereka bertiga mulai bergerak mengurung Nadia, memaksanya mundur ke arah jalur setapak yang lebih sempit. Di balik pepohonan, suara samar si kuning terdengar. Bukan kokok, tapi suara lirih seperti memanggil. Nadia sadar, di hutan ini, ia sendirian. Tidak ada tetangga, tidak ada lampu badai, hanya kegelapan dan mata-mata yang mengintai. Dan apapun yang akan terjadi di sini, akan menentukan nasibnya, dan nasib si kuning selamanya. Suara lirih si kuning semakin jelas, membawa Nadia masuk lebih dalam ke hutan timur. Langkahnya terpaksa mundur, dipaksa oleh gerakan Bu Sarti, lelaki kurus, dan lelaki besar yang terus merapatkan jarak. Ranting-ranting mencambuk lengan dan wajahnya, tapi matanya terpaku ke depan, ke arah suara yang memanggilnya. Akhirnya jalur sempit itu terbuka pada sebuah tebing batu berlumut. Di kaki tebing, ada mulut gua gelap menganga, dikelilingi akar-akar tua yang menggantung seperti tirai. Udara dari dalamnya dingin, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Masuk, perintah Bu Sarti dingin. Nadia menatapnya. Kalian ingin aku masuk duluan, supaya kalau ada bahaya aku yang kena? Bu Sarti hanya tersenyum miring. Tepat sekali. Nadia melangkah masuk. Telapak kakinya merasakan dingin batu gua.
Cahaya dari luar cepat memudar, digantikan remang yang berasal dari lubang-lubang kecil di atap gua. Dari dalam, suara si kuning terdengar lebih jelas, tapi ada nada aneh di dalamnya, seperti peringatan. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, Nadia melihatnya. Si kuning berada di sebuah cerukan batu, sayapnya terentang, matanya memantulkan cahaya kehijauan dari dinding gua. Di dekat kakinya, ada sesuatu yang membuat Nadia tercekat. Beberapa telur emas, lebih banyak dari yang pernah ia lihat. Lelaki kurus melangkah cepat. Matanya menyala rakus. Ini semua milik kita. Tapi sebelum tangannya mencapai telur pertama, si kuning mengepakkan sayapnya keras. Angin yang tercipta membuat obor mereka padam, meninggalkan gua dalam kegelapan pekat. Suara si kuning menggema di dinding batu. Keserakahan tidak akan memberimu apa-apa, selain kehancuran. Lelaki besar mencoba meraba-raba di gelap, tapi terhenti saat lantai gua di dekatnya retak, mengeluarkan suara seperti bebatuan digerakkan dari bawah. Nadia mundur ke dinding, jantungnya berpacu. Bu Sarti, meski suaranya terdengar gentar, tetap memaksa. Ambil saja telurnya. Cepat. Namun retakan itu semakin lebar. Dari celahnya, muncul aliran air yang deras, memenuhi lantai gua dengan cepat. Lelaki kurus terpeleset, hampir terseret arus, tapi Nadia secara refleks menarik tangannya. Kau mau menyelamatkanku? Gumamnya tak percaya. Aku tidak seperti kalian, jawab Nadia singkat. Si kuning terbang rendah, sayapnya memercikan air. Keluar dari sini sekarang, atau gua ini akan menelan kalian. Nada suaranya begitu tegas sehingga tidak ada yang berani membantah. Mereka berlari menuju mulut gua. Air terus memburu di belakang. Saat mereka keluar, matahari sudah condong ke barat. Nafas semua terengah-engah. Lelaki besar langsung pergi tanpa bicara. Lelaki kurus menyusul sambil menatap Nadia dengan kebencian. Hanya Bu Sarti yang tertahan di tempat. Wajahnya pucat. Kau pikir ini selesai? Katanya, sebelum berbalik menuju desa. Nadia menatap si kuning yang berdiri di bebatuan dekat mulut gua. Kenapa kau tidak pergi saja dari awal? Aku tidak bisa, jawabnya. Telur-telur itu bukan milikku. Mereka adalah janji yang harus kutepati. Dan kau, Nadia, kini menjadi bagian dari janji itu. Sebelum Nadia sempat bertanya lagi, si kuning menatapnya lama, lalu terbang kembali ke dalam gua. Nadia berdiri di sana, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan firasat bahwa rahasia si kuning jauh lebih besar dari sekadar telur emas. Namun di balik semua itu, ia tahu satu hal, Bu Sarti tidak akan berhenti. Dan jika benar yang ia rasakan, malam berikutnya akan membawa ancaman yang lebih berbahaya daripada sekadar pencurian. Desa Sukarahayu sore itu diselimuti cahaya jingga. Namun bukannya tenang, suasana desa justru gaduh. Bisik-bisik cepat menyebar dari mulut ke mulut, mengalir seperti air di parit. Semua orang berbicara tentang satu hal. Nadia. Di warung Bu Sarti, orang-orang berkumpul. Asap kopi hitam mengepul, bau gorengan baru digoreng bercampur dengan nada suara yang makin meninggi. Dia sembunyikan ayam jadi-jadian, kata seorang lelaki berumur dengan nada getir. Ayam itu bisa keluarkan emas. Tidak pantas hanya dipakai seorang gadis miskin, timpal yang lain. Bu Sarti berdiri di tengah lingkaran, kipas anyamannya berayun pelan. Wajahnya tampak prihatin, tapi bibirnya terus menebar kata-kata. Aku tidak ingin ada fitnah, katanya lantang, suaranya dibuat lirih penuh iba. Tapi semalam aku sendiri melihat ayam itu, bersinar, di dalam gua tua. Dan Nadia melindunginya. Kata-kata itu seperti api dilempar ke dalam jerami kering. Riuh suara langsung memenuhi warung. Kalau begitu, benar semua gosip itu. Kita harus ambil ayam itu untuk desa. Kenapa harus dia yang menikmatinya sendirian? Bu Sarti menundukkan kepala, seolah berat hati, padahal dalam hatinya, senyum licik merekah. Aku hanya takut ayam itu membawa petaka kalau dibiarkan di tangan yang salah. Malam itu,
Nadia duduk di rumahnya dengan lampu minyak redup. Ia merasa hawa asing merayapi dinding rumah. Bisikan-bisikan terdengar dari luar pagar. Bayangan beberapa orang tampak samar di balik pepohonan, bergerak gelisah seperti menunggu aba-aba. Si kuning yang bersembunyi di ruang belakang mendekat padanya. Mereka sudah mulai dipengaruhi. Ini bukan sekadar serakah. Ini sudah berubah jadi dendam. Nadia memeluk selendangnya erat. Apa aku harus pergi dari sini? Mungkin. Tapi sebelum itu, kau harus tahu sesuatu. Si kuning mengepakkan sayapnya perlahan. Dari bawah salah satu bulunya, jatuh sebutir benda kecil berkilau. Bukan telur emas, melainkan batu bening seperti kristal. Ini bukan emas. Ini kunci. Selama benda ini bersamamu, aku akan tahu di mana kau berada. Tapi hati-hati, kalau orang lain menemukannya, mereka bisa memanggilku, bahkan memaksaku. Nadia menggenggam batu itu erat, merasakan dingin yang merambat ke telapak tangannya. Ia belum sempat bertanya lebih jauh ketika suara keras tiba-tiba menggema di luar. Keluar, Nadia! Teriak seorang lelaki. Jangan sembunyikan ayam itu lagi. Itu hak desa. Nadia menegang. Dari celah jendela, ia melihat puluhan orang membawa obor. Wajah mereka marah. Mata mereka menyala karena hasutan. Dan di depan mereka semua, berdiri Bu Sarti, senyum samar di bibirnya, kipas anyaman menari di tangannya. Serahkan ayam itu dengan baik, nak. Suara Bu Sarti melengking, dibuat seolah penuh kasih. Kalau tidak, kami semua akan mengambilnya sendiri. Suasana berubah mencekam. Obor-obor bergoyang, sorakan menuntut semakin keras. Malam desa yang biasanya sunyi kini berubah jadi lautan api dan teriakan. Nadia tahu, inilah bara fitnah yang sudah dikipas sejak lama. Dan sekali api itu membakar, ia tidak akan bisa padam begitu saja. Api obor menari liar, bayangan orang-orang desa berjingkrak di dinding rumah Nadia. Sorakan semakin keras, tuduhan dan hinaan bercampur jadi satu. Malam itu, rumah sederhana Nadia bagai perahu kecil yang dikepung badai. Nadia berdiri di pintu, tubuhnya tegak meski lutut bergetar. Batu kristal bening yang diberikan si kuning ia genggam erat di tangannya. Di belakangnya, si kuning mengepakkan sayapnya perlahan, seolah bersiap menghadapi serangan apapun. Keluar, Nadia! Jangan egois! Teriak seorang lelaki. Itu hak kami semua, sahut yang lain. Di antara kerumunan, Bu Sarti melangkah maju. Senyumnya masih sama, senyum yang selama ini penuh tipu daya. Nadia, suaranya melengking menembus riuh massa. Aku sudah memperingatkanmu. Kau terlalu serakah. Sekarang, serahkan ayam itu pada desa. Kalau tidak, kau akan dianggap musuh semua orang di sini. Nadia menatap tajam. Kau yang serakah. Bu Sarti, kau yang menyalakan api kebencian di antara kita. Kau ingin semua ini hanya untukmu. Kerumunan bergemuruh, sebagian mulai ragu, sebagian makin marah. Obor digoyang, teriakan makin keras. Lelaki kurus dan lelaki besar sudah maju, siap menerobos masuk. Namun tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak dari dalam rumah. Si kuning mengepakkan sayapnya tinggi, bulu emasnya memantulkan cahaya bagaikan ribuan matahari kecil. Obor-obor padam seketika, digantikan cahaya hangat yang membuat orang-orang terpaku. Suara si kuning menggema, berat dan berwibawa. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Aku bukan milik siapapun. Aku bukan alat untuk memperkaya. Aku adalah ujian, untuk melihat siapa yang tetap tulus meski miskin, dan siapa yang menjual jiwa demi emas. Orang-orang desa menunduk, sebagian melempar obor mereka ke tanah, wajah mereka pucat. Lelaki besar mundur beberapa langkah, lelaki kurus bergetar. Hanya Bu Sarti yang tetap menantang, matanya penuh amarah. Kalau kau tidak untuk kami, maka lebih baik kau hancur, teriaknya, berusaha maju. Namun sebelum tangannya menyentuh bulu si kuning, angin besar berhembus dari sayap yang mengepak sekali lagi.
Bu Sarti terlempar jatuh ke tanah. Kipas anyamannya hancur berkeping-keping. Wajahnya penuh debu, senyum liciknya lenyap, berganti dengan ketakutan. Si Kuning menatap Nadia. Sorot matanya lembut. Kau sudah membuktikan dirimu. Nak, kau tidak tergoda, meski semua orang melawanmu. Kini tugasku selesai. Tubuh si Kuning perlahan diselimuti cahaya. Sayapnya membesar. Bulunya berubah jadi sinar emas yang berkilau, hingga akhirnya sosoknya lenyap di udara, meninggalkan hanya bulu emas yang jatuh perlahan ke tangan Nadia. Kerumunan terdiam. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi obor yang berkobar. Malam itu, Desa Sukarahayu dipaksa menyaksikan bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang bisa dirampas dengan tangan kotor. Nadia berdiri sendiri di depan rumahnya. Bulu emas itu bersinar redup di tangannya. Ia menatap ke arah hutan, di mana angin berhembus membawa kokok panjang terakhir si Kuning. Malam itu, semuanya berakhir. Api fitnah padam, namun meninggalkan arang yang akan selalu jadi pelajaran. Bahwa ketulusan hati lebih berharga dari emas yang bisa memenuhi 1000 kendi. Dan di bawah cahaya bulan yang kembali menembus awan, Nadia melangkah masuk ke rumahnya. Sendiri, tapi tidak lagi takut. Karena ia tahu, Allah selalu menjaga orang yang memilih kejujuran di atas keserakahan.